Dwight David Howard merupakan salah satu big man terbaiknya NBA di dekade 2000-an. Di masa kejayaannya, ia berhasil membawa Orlando Magic ke babak final dan meraih 3 gelar Defensive Player of the Year selama 3 tahun berturut-turut. Saat ini, di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, Howard sudah tidak lagi berada di NBA. Ia sebenarnya masih sangat ingin bermain di NBA. Ia tidak peduli mau digaji sekecil apapun, karena yang ia inginkan hanyalah tetap berada di NBA. Di 3 musim terakhirnya saja, Howard hanya mendapatkan gaji sebesar 6,7 juta dolar. Padahal, kalau dilihat lagi, di 3 musim terakhirnya tersebut, Howard masih tampil cukup apik. Meski tidak segarang saat masa prime-nya, tapi peran Howard di 3 musim terakhirnya tersebut tidak bisa kita hiraukan. Selama off-season 2022 kemarin, Howard dan agennya berusaha mati-matian mencari tim baru di NBA. Lewat story Instagramnya, kalian bisa melihat kalau Howard sering menampilkan dirinya saat sedang melakukan workout guna menarik perhatian tim-tim di NBA. Meski begitu, meski sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dirinya siap untuk bermain untuk tim manapun, tapi tetap saja, tidak ada satupun tim yang mau mengontrak Howard. Tim Los Angeles Lakers, yang merupakan rumah Howard di musim 2021-2022, juga bahkan tidak mau memperpanjang kontraknya Howard. Akhirnya, selama off-season 2022, Howard pun tidak mendapat panggilan dari tim NBA manapun, dan tetap berakhir sebagai pemain bebas agen. Usai tak mendapat panggilan, berbagai tim mancanegara pun mulai melirik Howard. Tim Eropa, Cina, hingga Taiwan mulai mengontrak Howard untuk bermain di tim mereka. Dari sekian banyaknya tim mancanegara yang mengontraknya, Dwight Howard pun akhirnya memilih untuk bermain di tim Taoyuan Leopards di Liga Basket Taiwan. T1 League merupakan salah satu liga basket paling populer di Taiwan. Ya, liga ini bukanlah satu-satunya liga basket yang ada di Taiwan. Selain T1 League, ada juga P League, yang mana di musim-musim sebelumnya dikenal sebagai liga yang memiliki level kompetisi yang lebih tinggi dibanding T1 League. Tapi di musim ini, T1 League sudah melewati P League. T1 League saat ini tidak hanya memiliki level kompetisi yang lebih solid, tapi juga memiliki kemasan dan fans yang lebih banyak. Ngomong-ngomong, pemain Indonesia juga pernah ada yang bermain di liga ini. Di musim 2021-2022 kemarin, pemain naturalisasi Indonesia, Lester Prosper, bermain untuk tim Tainan Ghost Hawks di T1 League. Prosper tampil cukup apik di sana. Sebagai seorang starting center untuk Ghost Hawks, Prosper berhasil menjadi seorang skorer yang solid dengan rataan sekitar 10 points per game. Saat ini, Prosper sudah tidak bermain di Taiwan. Ia kini berstatus sebagai pemain Suwon KT Sonic Boom di Liga Basket Korea Selatan. Oke, kembali lagi ke Dwight Howard. Howard sendiri merupakan orang yang simple. Ia tidak gengsi bermain di Liga Asia. Kebanyakan pemain level bintang malu jika dirinya turun level dari NBA. Tapi Howard, baginya, selama uang berbicara, dan selama ia masih bisa bermain basket, maka ia akan pergi kemanapun ombak membawanya. Howard sendiri mendapatkan gaji yang besar di Liga Taiwan. Ia dilaporkan mendapatkan gaji sebesar lebih dari 1 juta dolar. Tidak ada yang tahu pasti berapa gaji yang Howard dapatkan, tapi yang jelas, Howard merupakan pemain dengan gaji terbesar di T1 League musim ini. Di Taiwan, Howard mendapatkan perlakuan yang super spesial. Ia disambut bak raja di Taiwan. Selain mendapatkan gaji yang spesial, Howard juga mendapat banyak sambutan hangat dan meriah dari para fans. Iya, wajar saja. Baru kali ini, Liga Basket Taiwan kedatangan pemain mega bintang sekelas Howard. Oleh sebab itu, perlakuan mereka kepada Howard pun juga sangatlah spesial. Howard benar-benar mendominasi di Taiwan. Di pertandingan pertamanya saja, pemain yang pernah dijuluki sebagai Superman ini langsung berhasil mencetak 38 poin, 25 rebound, 9 assist, dan 4 blok. Howard benar-benar sudah seperti Wilt Chamberlain di Taiwan. Statistiknya sangatlah absurd, padahal Howard belum serius 100%. Ia terlihat hanya bermain-main saja dan menikmati waktunya di Taiwan. Howard tidak full bermain di dalam paint area. Ia sangat menikmati waktunya di Taiwan. Ia bereksperimen dengan sering melakukan dribble seperti point guard dan menembak seperti seorang shooting guard. Howard belumlah serius di Taiwan, dan belum serius seperti ini saja sudah sangat mengerikan. Bayangkan apa yang terjadi kalau ia bermain dengan serius. Sejauh ini, Howard berhasil mencetak rataan yang absurd di Taiwan. Sebagai pemain bintangnya Leopards, Howard berhasil menjadi pemain terbaik dengan rataan sebesar 30,5 points, 17 rebound, dan 9,5 assist per game. Howard benar-benar luar biasa di Taiwan.
ia nyaris mencetakkan rataan triple-double di sana. Sebenarnya, performa Howard yang luar biasa ini kembali mengingatkan kita tentang seberapa tingginya level bakat di NBA. Howard hanyalah seorang pemain bench di NBA, tapi di Taiwan, ia berhasil menjadi dewa. NBA memang merupakan liganya orang-orang super. Pemain tercupu di NBA atau bahkan pemain buangan di NBA merupakan pemain bintang di luar sana. Selain aktif menjadi pemain basket, Howard juga aktif bertemu fans di Taiwan. Setiap harinya, ia menyapa para fansnya di lapangan dan jalanan. Howard juga melakukan berbagai kegiatan amal. Howard melelang barang-barang miliknya, dan hasilnya, ia sumbangkan ke organisasi-organisasi amal di Taiwan. Howard saat ini sedang berada di titik di mana ia sedang menikmati masa-masa akhir karir bola basketnya. Usianya sudah menginjak 37 tahun. Hanya tersisa beberapa tahun lagi sampai ia benar-benar habis. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian mungkin terpikir, apakah Howard bisa kembali lagi ke NBA? Menurut saya, Howard masih bisa kembali ke NBA. Howard masih sangatlah solid. Ia juga punya segudang pengalaman, termasuk pengalaman pernah bermain di 2 NBA Finals. Saya yakin, jika ada tim NBA yang kehabisan pemain karena cedera, mereka pastinya akan terpikir untuk mengontrak Dwight Howard sebagai pengisi roster mereka. Howard memang sudah tua dan sudah sangat menurun. Meski begitu, ia masih sangat dapat diandalkan untuk bermain dari bangku cadangan. Di musim terakhirnya di NBA, Dwight Howard masih tampil sangat bagus dengan rataan sekitar 6 poin dan 6 rebound dengan persentase field goal sebesar 61%. Ia juga musim lalu berhasil mencetak 5 double-double. Dengan 5 double-double tersebut, Howard pun berhasil menjadi center tertua yang berhasil mencetakkan paling tidak 5 double-double di NBA musim 2021-2022. Kembali lagi ke tim Taoyuan Leopards-nya Dwight Howard. Tahukah kamu, Dwight Howard ini bukanlah satu-satunya mantan pemain NBA di timnya. Selain Dwight Howard, ada 2 mantan pemain NBA lain yang berada di Taoyuan Leopards, yaitu Troy Williams dan Deyonta Davis. Troy Williams merupakan seorang small forward yang pernah bermain selama 3 tahun di NBA, sementara Deyonta Davis merupakan seorang center yang pernah bermain di NBA dari tahun 2016 sampai 2019. Ketiga mantan pemain NBA ini merupakan bintang di Liga Basket Taiwan. Mereka berhasil menarik perhatian ribuan penonton ke arena di setiap pertandingannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang Dwight Howard di Liga Basket Taiwan. Howard berhasil mengangkat Liga Taiwan menjadi liga yang sangat populer. Tidak sia-sia Howard dibayar jutaan dolar karena Howard berhasil menghasilkan keuntungan yang luar biasa untuk tim dan Liga Basket Taiwan.